Haleluya. Kita akan buka kitab Matius ya. Satu ayat Matius pasal ke-10 ayat ke-16. Kita akan baca satu ayat ini bersama-sama. Sebagaimana tertulis ya, Matius 10 ayat 16. Satu ayat yang seringkali kita dengar ya. Kita baca bersama 3, 4. Lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Oleh karena itu jadilah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, seperti yang saya katakan tadi, ayat ini seringkali kita dengar ya. Dan kita melihat inilah cara Bapak Yahweh untuk menyatakan kasih dan kehendaknya bagi setiap kita umat Tuhan. Khususnya pada akhir zaman ini ya. Banyak orang yang melihat bahwa ya sebagaimana tertulis kita harus cerdik seperti ular. Bahkan ada terjemahan lain menyatakan kita harus lebih cerdik dari ular. Tetapi juga tulus seperti merpati ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, yang Tuhan mau tekankan di sini bukan cerdiknya dan bukan tulusnya, tetapi kita diutus. Ya, saudara dan saya diutus oleh Tuhan. Utusan atau dalam bahasa lain sebagai duta. Ya, duta itu kan utusan. Kalau duta besar ya utusan dari satu negara. Ya. Kalau di Indonesia dikatakan duta besar. Ya. Dan berkuasa penuh yang diberikan oleh pemerintah yang bersangkutan. Sehingga sebagai seorang duta, dia diberikan otoritas untuk menyatakan segala sesuatu yang berasal dari pemerintah yang berkuasa. Ya. Dan sebagai seorang duta besar, katakanlah negara kita ya, dia itu pasti harus orang Indonesia. Betul nggak? Ya, harus orang Indonesia. Karena dia duta besar Indonesia. Jadi dia harus warga negara Indonesia. Ya. Orang yang menjadi duta dari suatu negara, dia harus benar-benar mengerti visi dan misi negaranya. Yang harus dia sampaikan, yang harus dia jelaskan kepada dunia. Apa inti daripada misi dan visi dari pemerintah yang berkuasa. Ya. Sebagai seorang duta, dia juga harus mengerti dengan benar akan undang-undang dasar yang berlaku di Indonesia. Ya, kalau kita berbicara duta besar Indonesia. Dia juga harus mengerti dengan benar akan aturan dan undang-undang yang berlaku di negaranya. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, dari ayat-ayat pembacaan tadi, saudara dan saya, kata firman Tuhan, lihatlah aku, Yeshua, ya, mengutus kamu
Ya. Seperti domba di tengah-tengah serigala. Karena itu jadilah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Seperti yang tadi saya katakan, sebagai seorang duta, pasti negara yang bersangkutan memberikan kelengkapan-kelengkapan yang dibutuhkan oleh seorang duta besar untuk bisa merepresentasikan kepada dunia, atau paling sedikit di tempat di mana dia ditempatkan oleh negara, segala sesuatu yang berhubungan dengan negara yang bersangkutan untuk mempromosikan ya situasi dan kondisi negara, dan juga untuk bisa menarik perhatian-perhatian dari dunia, sehingga mereka mau berinvestasi, mau menanamkan modal, ya, mau bekerja di negara yang bersangkutan, ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Adonai Yeshua Mashiach, itulah tugas khusus ya seorang duta. Dan berdasarkan firman yang saudara dan saya baca tadi, saudara dan saya adalah duta-duta kerajaan sorga. Ya. Sebagai seorang duta kerajaan sorga, maka kita harus menjadi warga negara kerajaan sorga. Ya. Kalau kita belum menjadi warga negara kerajaan sorga, ya tidak bisa. Ya. Untuk kita menjadi duta-duta kerajaan Bapa Yahweh. Ya. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan, saudara dan saya ini adalah warga negara sorga. Kita lihat dalam Filipi pasal 3 ayat ke-20. Sebab kewargaan kita berada di dalam sorga. Dari sanalah juga kita sangat menantikan Juru Selamat, yaitu Tuhan Yeshua HaMashiach. Ya. Di dalam Kolose pasal ke-1, kita lihat ya. Ayat ke-13. Dia yang telah melepaskan kita dari otoritas kegelapan dan memindahkan ke dalam kerajaan Sang Putra kesayangannya. Puji Bapa Yahweh ya. Dan kalau kita hubungkan dengan ayat-ayat tadi, jelas dikatakan oleh firman Tuhan, saudara dan saya, kalau kita mau menjadi utusan Bapa Yahweh, maka kita pertama-tama harus menjadi warga kerajaan sorga. Ya. Saudara dan saya tahu bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, maka dia boleh dikatakan menjadi milik si jahat. Ya. Karena itu Yeshua datang untuk membebaskan umat manusia yang mau percaya kepadanya, mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, untuk mereka yang tadinya ada di dalam kerajaan kegelapan. Kalau mereka mau menerima dengan sungguh-sungguh,
percaya dengan sungguh-sungguh akan Yeshua Masia, maka dia akan dipindahkan dari dalam kegelapan kepada terang. Ya. Sehingga seringkali beberapa kali saya katakan kepada saudara, ya, untuk seseorang bisa mengerti akan Tuhan dengan benar, kalau dia tidak dipindahkan dari dalam kegelapan kepada terangnya Tuhan, tidak mungkin dia bisa mengerti firman Tuhan. Ya. Di dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat ke-9 kita lihat ya. Ayat ke-9 dikatakan, namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat dalam pemeliharaan, supaya kamu memberitakan kebajikan Dia yang telah memanggil kamu apa? Dari kegelapan ke dalam terangnya yang menakjubkan. Ini yang seringkali bisa salah ditafsirkan oleh orang, ya. Khususnya ya seperti pernah saya katakan, banyak orang mau dibaptis, diajar dulu, bahkan berbulan-bulan. Setelah bulan-bulan diajar, baru dibaptis. Itu menurut saya kurang tepat ya. Memang ketika si murid Tuhan yang bertemu dengan sida-sida, dia tidak mengajar tetapi dia memberitakan tentang Tuhan. Ya. Dan setelah sida-sida itu mengerti, maka dia langsung dibaptis. Setelah dibaptis, ya, kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal ke-8 ini si Filipus ya. Kisah Rasul pasal 8. Kita baca aja mulai ayat ke-28 ya. Dan ayat 28. Dan dia sedang dalam perjalanan pulang dan sambil duduk di atas keretanya, si sida-sida ya. Dia pun terus membaca kitab Nabi Yesaya. Adapun Roh berkata kepada Filipus, mendekatlah dan gabungkanlah dirimu ke dalam kereta itu. Filipus sambil berlari mendekati, dia mendengar ia sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Dan dia berkata, apakah engkau sungguh-sungguh mengerti apa yang sedang engkau baca? Dan dia berkata, bagaimana mungkin jika tidak ada orang yang mau membimbingku? Lalu ia meminta Filipus naik duduk bersamanya. Dan nas kitab suci yang sedang ia baca adalah ini, seperti seekor domba dituntun ke pembantaian. Dan seperti seekor anak domba kelu di hadapan orang-orang yang menggunting bulunya. Demikianlah dia tidak membuka mulutnya. Dalam keinginannya, keadilannya telah dirampas. Dan siapa yang akan menceritakan riwayatnya? Karena hidupnya telah dirampas dari bumi ini. Nah, sambil meneruskan bicara, Sida berkata kepada Filipus, aku mohon padamu tentang siapakah Nabi itu berkata demikian, tentang dirinya sendirikah atau tentang orang lain. Dan dengan membuka mulutnya serta bertitik tolak dari nas kitab suci itu, Filipus memberitakan Yeshua kepadanya. Nah, sementara mereka meneruskan perjalanan di sepanjang jalan itu, sampailah mereka ke suatu tempat yang berair dan sida-sida itu berkata, lihatlah ada air. Apa yang menghalangi aku untuk dibaptis dan seterusnya, nanti saudara baca di rumah ya. Jadi keterangan singkat saja untuk memberitakan tentang baptisan. Ya. Dan setelah dia beritakan, dia langsung minta dibaptis.
Baru setelah itu dia baru bisa diajar. Baptisan artinya kita ini tadinya dikuasai oleh kegelapan sebagai manusia yang lama. Karena itu sebagaimana sering kali kita dengar, manusia yang lama itu harus dikuburkan, kata Roma pasal 6. Nanti saudara baca ayat 1 dan seterusnya. Manusia lama kita dikuburkan melalui baptisan bersama Yeshua Masiah. Kemudian kita bangkit lahir baru melalui baptisan bersama Yeshua Masiah. Sebagai ciptaan yang baru. Yang bukan lahir dari keinginan seorang laki-laki dan perempuan. Tetapi lahir dari firman. Air melambangkan firman. Ya. Dan setelah orang itu lahir dari firman. Sebagaimana Yeshua ketika dia keluar dari air. Ada suara yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya engkau berkenan. Setelah dia lahir baru, dia otomatis diadopsi sebagai anak. Ya, menjadi anak kerajaan sorga. Ya, dan kalau dia sudah menjadi anak kerajaan sorga, barulah dia siap untuk diutus sebagai utusan, sebagai duta-duta kerajaan sorga. Kalau enggak bisa. Ya. Kalau enggak apa yang dia ngomongan, jadi dia bukan warga kerajaan sorga. Bagaimana dia bisa memberitakan kerajaan sorga? Enggak bisa. Ya. Karena itu dia harus dilahirkan dari firman. Ya. Sebagaimana Yeshua berkata kepada siapa? Nikodemus. Engkau harus dilahirkan kembali. Ya. Nanti saudara baca dalam kitab Yohanes. Walaupun Nikodemus nggak ngerti kan. Bagaimana mungkin saya yang sudah tua ini, apakah saya harus masuk kembali ke dalam rahim ibuku? Ya. Itulah pikiran manusia. Ya. Tetapi yang Tuhan maksudkan Allah, bahwa dia harus dilahirkan dari roh, dari air. Air melambangkan firman. Dan rohnya kita pun harus kembali diperbaharui. Karena roh itu sudah tercemar. Karena dosa leluhur kita si Adam, si Hawa khususnya. Ya. Karena itu nanti kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal ke-3 ini, ya. Yeshua berkata, sesungguh-sungguh aku berkata, jika seseorang tidak dilahirkan dari atas, dia tidak dapat melihat kerajaan Elohim. Nanti saudara baca seterusnya. Dia harus dilahirkan dari firman. Ya, dan rohnya juga harus diperbaharui terus-menerus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita mengucap syukur ya. Segala sesuatu memang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Banyak orang yang meragukan. Ya, bukan orang luar tapi orang-orang di dalam pun seringkali meragukan kalau dinyatakan. Kalau dikatakan, apakah engkau percaya bahwa Yahweh Tuhan adalah Maha Kuasa? Amin. Apakah engkau percaya bahwa Yahweh adalah Alfa atau Alef dan Tau? Amin. Ya, kalau kita kenal di sini Alfa Omega, yang awal dan yang akhir. Amin. Apakah engkau percaya bahwa orang-orang sudah ditetapkan oleh Tuhan yang akan menjadi anak-anak Bapa Yahweh, yang akan diselamatkan, dan orang-orang yang akan dibinasakan? Oh, enggak mungkin lah. Katanya percaya.
Dia awal dan akhir. Ya, saya berani menafsirkan ya. Firman Tuhan berkata, umur Adam 930 tahun. Umur berdasarkan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, itu terjadi setelah Adam jatuh dalam dosa ya. Setelah Adam jatuh dalam dosa baru dihitung ada umurnya. Ya. Jadi setelah jatuh dalam dosa sampai dia mati itu 930 tahun. Itu tidak bisa dibantah. Walaupun orang menyatakan ini tertulis 930 tahun, baca firman yang benar. Ya. Bagi kita di sini dan saudara yang ada di luar sana. Kan ada tertulis, ini benar. Loh, baca yang benar. Karena firman itu rahasia. Nah sekarang kita tanya balik. Karena itu pertanyaan bisa datang kepada saudara ya. Karena ada tertulis umur 930 tahun. Baca yang benar. Nah kita balikin. Ya. Adam diciptakan pada hari keberapa? Oh hari ke-6. Loh benar. Ada terus? Ada. Percaya itu. Terus hari ke-7 istirahat. Udah berapa tahun itu? Bisa datang nggak maksud saya? Hari ke-6 1000 tahun, hari ke-7 1000 tahun. Itu aja udah 2000 tahun. Betul nggak? Tetapi kita sudah belajar berdasarkan apa yang Tuhan singkapkan. Dia berumur lebih dari 5000 tahun sejak dia diciptakan. Ya. Walaupun orang dunia, atau jangankan orang dunia, anak-anak Tuhan juga banyak yang gak ngerti. Tapi kalau ditanya, manusia diciptakan hari keberapa? Hari ke-6, percaya. Kenapa kau percaya? Ada tertulis. Loh, percaya bagus. Ya dulu mungkin kita pun seperti itu. Karena belum tersingkap. Ya. Nah saya percaya banyak di tempat-tempat yang mungkin juga tidak tersingkap karena terpatok kepada 930 tahun. Itu memang benar. Tetapi apakah itu umur yang sesungguhnya? Tidak. Apa dasarnya? Ya dasarnya dia kalau kita berdasarkan firman Tuhan manusia diciptakan hari ke-6. Hari ke-7 istirahat itu aja udah 2000 tahun. Dan kita sudah dibukakan. Ya. Dan kita sudah bisa menafsirkan umurnya sekian ribu tahun. Ya. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak itu. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa. Semua keturunannya sudah cemar dalam dosa. Ya. Sudah tidak punya hak menjadi pewaris kerajaan sorga. Karena Tuhan memperkenalkan firman yang tertulis melalui Moshe. Diajarkan oleh Tuhan supaya engkau layak, maka engkau harus mempersembahkan korban-korban bakaran, berbagai macam korban-korban. Yang harus dikorbankan sebagai pengganti atau sebagai penebus dosamu. Sehingga engkau layak di hadapan Bapa Yahweh. Engkau layak disebut warga kerajaan sorga. Engkau layak disebut pewaris kerajaan sorga. Tetapi apa yang kenyataannya terjadi? Ya, itulah manusia. Kita melihat, kita sudah pernah belajar. Ketika zaman Eli, imam besar, waktu itu si Samuel masih kecil, masih 2 tahun, 3 tahun. Saudara bisa bayangkan anak 2 tahun, 3 tahun. Karena janji sang ibu diserahkan ke bait suci untuk melayani Tuhan.
Saya menafsirkan 2 tahun, 3 tahun ya, ibu-ibu tahulah. Karena dia berkata, aku akan menyerahkan ini setelah dia disapih. Artinya setelah dia tidak menyusu. Mungkin 2 tahun, 3 tahun. Ya. Setelah 2-3 tahun, berdasarkan janji, dia lepas. Sehingga sejak umur segitu, 2 tahun, 3 tahun, Samuel ya sudah ada di bait suci. Tapi kita juga harus ingat ya, Samuel itu bukan keturunan imam besar. Tetapi ada tertulis, karena Eli dan anak-anaknya berbuat dosa. Nanti kalau saudara baca, ada tertulis, Tuhan karena imam-imam besar ini berbuat dosa, aku sudah memilih yang lebih baik. Ya. Dan anak Nasar, anak janji, yaitu Samuel. Ya. Samuel dipersembahkan ibunya sesuai janjinya. Sehingga sejak kecil anak ini sudah ada di dalam bait Tuhan. Ya. Dan sejak dia kecil dia sudah melihat bagaimana imam-imam bekerja. Tetapi kita melihat korban yang seharusnya diberikan kepada Bapa Yahweh. Ya, kan makanannya kadang-kadang terlintas dalam pikiran saya. Ya, kita ini kadang-kadang makan daging terus darah tinggi. Loh, imam-imam itu makanannya sapi, kambing, domba. Tapi gak ada darah tinggi itu. Itu firman ya. Tapi ada yang harus kita hati-hati. Kalau kita kan makan semuanya. Kalau mereka lemak-lemak itu dibakar. Nah, kita kan galojo aja makan semua lemak-lemak dimakan. Itulah yang bikin salah. Ya. Kadang-kadang terpikir loh ini kok nggak apa-apa. Yo kita salah nafsirin. Kita semua lama-lama jeroannya dimakan semua. Iya kan? Nah, Tuhan kan pilih yang dibakar tuh ini itu semua untuk Tuhan, lemak-lemak dibakar untuk Tuhan. Dan di sini kita melihat, ya, Tuhan mengajarkan untuk supaya engkau layak, engkau harus persembahkan korban. Tetapi Eli bersama anak-anaknya bersifat kata firman Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Sebelum dibakar diambil dulu. Karena itu Eli bersama anak-anaknya dibinasakan dalam 1 hari. Ya. Nah, kita melihat saudaraku banyak hal yang lain. Apa yang ditulis ternyata banyak yang tidak bisa diterapkan. Atau tidak mau diterapkan dengan benar. Karena itu Yeshua turun. Bapa Yahweh sendiri turun sebagai manusia. Manusia Yahweh Shua yang kita kenal Yeshua. Kasih contoh, begini loh caranya harus menerapkan Torah itu. Tapi apa yang kita lihat? Justru para imam-imam yang menolak. Emangnya kamu itu siapa? Ya. Kamu itu siapa? Mau ngajarin saya imam-imam besar, ahli-ahli Torah. Yeshua berani berkata, bapakmu setan. Ya, kalau ada orang yang khotbah di sini, terus berani berkata bapakmu setan, wah tersinggung, besok-besok nggak mau datang lagi. Padahal itu kata Yeshua kan, bapakmu setan. Kenapa? Karena dia atau para imam itu tidak melakukan sebagaimana tertulis. Kamu lebih menerapkan tradisimu
daripada apa yang tertulis. Karena itu Yeshua datang, ini loh contohnya harus begini. Karena itu dia berkata, kalau saudara baca dalam kitab Matius, dia berkata, ya, aku tidak membatalkan Torah, tetapi menggenapinya. Banyak orang juga yang berpendapat bahwa Paulus itu menentang Torah. Baca yang benar firman Tuhan. Karena seorang rasul seperti Petrus sekalipun, ya, dia berkata dia tulis dalam firman Tuhan. Banyak hal yang kadang-kadang ditulis oleh Paulus. Banyak orang yang salah mengartikannya. Banyak orang yang mengartikan Paulus itu tidak mengikuti Torah. Dia sendiri ngomong kok di dalam kitab Roma pasal 3. Sebaliknya kami justru meneguhkan Torah. Nanti saudara baca Roma 3. Kita baca ya Roma 3 ayat 31. Roma 3 ayat 31. Dengan demikian apakah kami meniadakan Torah melalui iman? Tidaklah mungkin. Sebaliknya kami meneguhkan Torah. Ini kata si Paulus. Tetapi banyak yang ditulis oleh si Paulus disalahartikan oleh orang-orang lain. Saya kadang-kadang menafsirkan kenapa bisa begitu. Ya, yang lain-lain rata-rata tulisannya kan gampang-gampang aja. Nah, kalau kita melihat seringkali ya secara nyata ya, orang-orang yang mempunyai pendidikan tinggi, kadang-kadang cara berbicaranya itu agak berbeda dengan orang-orang yang mempunyai pendidikan yang lebih rendah atau yang mungkin sama sekali tidak menerima pendidikan. Hanya bisa baca tulis. Ya. Nah, Paulus itu kan boleh dikatakan kalau sekarang itu dia tuh imam besar loh, termasuk golongan imam. Ahli Torah, bukan golongan tapi ahli Torah. Ya. Dia ahli Torah. Dia bukan golongan imam karena golongan imam itu harus orang Lewi. Nah, dia kan keturunan Benyamin. Tetapi dia ahli Torah. Ya, kalau dikatakan ahli, kalau dia seorang sarjana teologi ya zaman sekarang, ya mungkin levelnya udah doktor. Kalau dia nulis ya mungkin kadang-kadang orang bisa salah ngerti. Tapi kalau kayak Petrus itu kan nelayan. Yang ngomong apa adanya aja, yang gampang dia mengerti. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pun diberikan hikmat oleh Tuhan. Yeshua mau mengutus saudara dan saya sebagai duta-duta kerajaan sorga. Dan untuk menjadi duta mewakili kerajaan sorga, ya kita kan jadi wakil kerajaan sorga. Ya. Maka sebagaimana seorang duta besar suatu negara, ketika dia pergi diberikan otoritas. Demikian juga kalau nanti saudara baca di dalam Matius pasal 10 ayat 1 dikatakan dia memberi mereka otoritas. Dia memberikan dia kuasa. Untuk apa? Untuk melawan penguasa-penguasa dunia ini. Untuk menyatakan kepada dunia bahwa warga kerajaan sorga, warga kerajaan Bapa Yahweh itu mempunyai kuasa yang lebih tinggi daripada orang-orang dunia. Ya. Sehingga dunia yang dikuasai oleh si jahat. Mereka punya kuasa-kuasa setan. Ketika setan melihat para rasul, mereka lari. Tanpa harus ngomong ya udah lari. Ya. Sudah gemetar. Bukan karena mereka. Tetapi karena mereka orang dunia ini melihat bahwa ada kuasa yang berjalan bersama dengan anak-anak Bapa Yahweh. Ya secara dunia kita lihatlah.
dimanapun di seluruh dunia ini ada satu peraturan yang saya percaya tertulis dalam aturan-aturan dalam suatu negara. Seorang kepala negara dan keluarganya itu pasti ada pengawal. Ada pasukan khusus yang mengawali mereka. Sehingga walaupun banyak kan ya anak-anak ini kadang-kadang apalagi anak-anak muda kan, masa dikawal aja sih. Yo, ya kadang-kadang kan mereka ya pengawalnya agak sungkan-sungkan kan. Tapi karena tugas ya dia walaupun jauh tetap dia jaga. Karena itu tugasnya. Demikian juga saudara dan saya. Engkau dan saya adalah anak-anak kerajaan sorga. Bahkan yang dikatakan oleh firman Tuhan diutus oleh Bapa Yahweh ke tengah dunia ini untuk mempromosikan kerajaan Bapa kita. Kita sebagai orang yang diberikan otoritas, Tuhan tahu bahwa dunia ini dikuasai si jahat. Karena itu dia berdasarkan Keluaran pasal 23 ayat 20 dan seterusnya nanti saudara baca. Ada malaikat sorgawi yang menjagai anak-anaknya. Ya, ada malaikat sorga walaupun kita tidak melihat. Kecuali kalau Tuhan celikan mata kita bisa lihat ya. Ingat ya, dimanapun saudara dan saya berada ada malaikat yang menyertai kita. Walaupun kita tidak melihat. Tetapi ya setan melihat ada malaikat. Sehingga setan gak berani dekat, gak bisa. Ya, dia akan lari. Ya, seperti contoh yang berkali-kali saya berikan. Sebagaimana tertulis. Setan itu melihat bahwa Ayub itu dipagari. Sehingga dia tidak punya kuasa untuk menjamah Ayub. Ya, gak punya kuasa. Kecuali kalau Tuhan izinkan pagar itu diangkat. Seperti apa yang terjadi kepada Ayub. Ya. Dan itulah makanya kita sebagai anak-anak Tuhan. Sudah tahu ada malaikat di samping kita. Untuk ngapain aja? Untuk nyatet. Kamu tuh mikir apa setiap hari. Kamu itu ngomong apa setiap hari. Kamu itu apa yang kamu lakukan setiap hari itu dicatat semua. Saya tanggap. Jadi nggak ada satu detik sekalipun setengah detik sekalipun yang lewat dari catatannya nggak bisa. Dia itu juga sebagai komputer yang merekod semua. Ketika nanti, ya Tuhan izinkan kita melihat semua rekod itu. Kita juga akan terheran-heran. Kayaknya tanggal sekian dulu aku bikin dosa. Kok nggak ada? Nggak tercatat. Kayaknya aku bikin ini yang tidak benar. Kok nggak ada? Kenapa tidak ada? Karena darah Yeshua yang sudah menghapus semuanya. Tetapi orang-orang yang tidak percaya Yeshua, semua tertulis di sana. Dan tidak bisa dibantah. Dan berdasarkan apa yang tertulis, itulah upahmu. Nah, karena itu kita diajar oleh Tuhan. Sebagai utusan kerajaan sorga. Apakah kita berani menyatakan kebenarannya? Ya, nah kita melihat. Ya. Tuhan sudah kasih peringatan. Kamu itu harus cerdik. Bahkan ada terjemahan lain ya. Kamu harus lebih cerdik dari ular. Tetapi tulus seperti merpati. Cerdik itu artinya banyak akalnya. Banyak sekali akalnya. Untuk apa? Untuk mempromosikan keselamatan bagi orang dunia. Untuk mempromosikan bahwa engkau hanya bisa selamat, bisa sampai kerajaan sorga kalau engkau terima Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau enggak bisa. Ya.
Nah, bagaimana caranya? Kan begitu. Ya banyak cara kan. Yeshua sudah memberikan banyak contoh. Ya. Kalau dia melakukan banyak mujizat, itu salah satu cara untuk menarik jiwa-jiwa. Ya. Untuk memberitakan masalah kerajaan sorga, khususnya bagi umat Israel. Dia datang. Aku datang untuk menyelamatkan domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Karena itu dia beritakan firman, dia lakukan mujizat. Dan dari situ kita bisa melihat ketika Yeshua melakukan mujizat, ketika Yeshua melakukan kesembuhan, membangkitkan orang mati, memberikan makan kepada ribuan orang. Orang datang. Nah itu pun terjadi sekarang kan. Ya. Kalau ada mujizat, oh datang ke sana. Ada mujizat. Atau mujizatnya banyak juga yang dari setan. Ya. Saudara, saya percaya seringkali saudara lihat di dalam media sosial kan. Dukun-dukun juga melakukan mujizat. Ketika dia angkat tangan juga pada robah. Sama dengan orang-orang yang katanya terima Roh Kudus, robah. Nah, kita harus hati-hati. Ini dari Tuhan apa? Dari ilah yang lain. Karena setan itu pencontoh yang paling, kalau saya boleh katakan, paling sempurna. Kalau kita tidak memiliki hikmat dari Tuhan, kita akan tertipu. Nah, saudara bisa bayangkan kenapa Yeshua katakan kamu harus cerdik. Bahkan harus lebih cerdik dari ular. Saya percaya dia juga mengajak kita kembali kepada apa yang terjadi di Taman Eden. Ular adalah binatang yang paling cerdik di antara segala binatang. Ya. Nah, kita melihat Hawa yang dalam tanda kutip saya katakan masih suci, masih kudus. Kenapa saya bilang tanda kutip? Karena ada rahasia yang sudah pernah dibuka di tempat ini. Ya. Hawa yang masih suci, Adam yang masih suci. Itu bisa ketipu. Betul nggak? Ketipu sama setan. Ketipu bersama ular. Ketipu dia. Nah, saudara bisa bayangkan. Saya percaya apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Itu tidak mungkin sepenuhnya ditulis. Hanya inti-intinya ditulis. Begini. Dengan kata-kata yang bisa membuat si Hawa tertarik. Kenapa? Tertarik karena ada janji. Kalau engkau makan ini, engkau akan seperti Bapa Yahweh. Engkau akan seperti Tuhan. Kau akan seperti Elohim. Padahal dia diciptakan serupa segambar dengan Elohim. Betul nggak? Kan firman Tuhan katakan seperti itu. Ya. Tapi di sini kita melihat itulah yang Tuhan mau nyatakan kepada saudara dan saya. Kita harus lebih cerdik dari ular. Dan kalau kita mau memberitakan, mempromosikan tentang nama Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach, lihat bagaimana, apakah ini waktu Tuhan? Apakah boleh saya menyatakan? Jangan main asal nyerocos saja. Karena Yeshua pun ketika mau memberitakan firman kepada wanita yang di sumur Yakub, dia nggak langsung beritakan firman, tidak. Dia minta air, kasih aku air. Loh, orang Yahudi biasanya nggak pernah bergaul dengan orang Samaria. Di situlah dia mulai masuk. Ya. Itulah salah satu cara atau salah satu trik yang Tuhan mau singkapkan kepada saudara dan saya. Kalau kita mau memberitakan firman, kalau kita mau memberitakan tentang nama Yeshua, kita kan harus bertanya-tanya. Mungkin kita mau memberitakan kepada keluarga besar kita. Kita kan harus minta hikmat.
Tuhan, bagaimana caranya saya masuk? Nah, nanti Tuhan kasih cara. Kalau memang itu kehendak Tuhan. Oh, tapi kan ada tertulis Tuhan. Ya, seringkali orang kan bilang gitu. Ada tertulis, satu orang dimenangkan, seisi keluarga dimenang. Benar, itu benar. Tapi ada juga tertulis. Aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Loh, itu tertulis. Bapak Ibu, Yitzhak sama Ribka orang pilihan. Yitzhak kan anak Bapak Abraham dan Sarah. Ya. Ribka juga pilihan. Kenapa saya bilang pilihan? Karena ketika Eliezer disuruh oleh Abraham, dia berdoa, Tuhan, pilihkan yang memang kau kehendaki untuk Yitzhak, Tuanku. Nah, berarti Tuhan pilih. Yitzhak pilihan, Ribka pilihan. Tetapi kitab Maleaki, kita lihat Maleaki pasal 1 ayat kedua dan 3. Yahweh berfirman, aku mengasihi kamu, tetapi kamu mengatakan, dengan apakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau saudara Yakub? Namun aku mengasihi Yakub dan membenci Esau, serta membuat pegunungan yang menjadi tandus dan tanah pusakanya untuk serigala padang gurun. Ini firman-Nya. Jadi ada firman yang kita harus perhatikan. Saya rindu, saya diselamatkan, saya keluarga. Benar, itu firman Tuhan. Tetapi juga ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Di sinilah yang mata jasmani kita tidak bisa melihat. Bahwa di mata Tuhan, walaupun saudara sekandung, sebapak seibu, tapi di situ ada yang mayoritas benih Bapa Yahweh atau mayoritas benih dari si setan. Tuhan tahu. Karena itu kita berdoa, tanya Tuhan, Tuhan gimana? Kalau memang Tuhan berkenan, Tuhan akan buka jalan. Ya, beritakan. Jadi kita tidak boleh memaksakan diri. Karena hanya mengandalkan firman yang lain, firman yang satu, tetapi mengabaikan firman yang lain. Nggak bisa. Ya. Jadi di sini Tuhan mengajar saudara dan saya, Dia berikan kepada kita otoritas untuk juga mengerti, mempunyai karena hikmat marifat untuk tahu apakah ini kehendak-Mu atau bukan. Kalau ini kehendak Bapa Yahweh, Tuhan pasti buka jalan. Sehingga benar apa yang dikatakan Ayub. Rencana Bapa Yahweh tidak mungkin gagal. Mungkin kita lihat saudara kita ini, aduh kok keras. Ya. Kok kelihatannya nggak mungkin. Jangan mereka-reka yang jahat dalam hatimu. Yusuf berkata, engkau mereka-reka yang jahat, tetapi Bapa Yahweh merubahnya menjadi yang baik. Karena itu kita sebagai utusan Bapa Yahweh, kita harus tetap dengan hati yang tulus melayani. Mungkin yang kita layani itu saudara kita sendiri. Kita lihat dia keras. Atau kita lihat dia benci kita. Oh, jangan berpikir seperti itu. Kalau kita beritakan dengan tulus. Nah, nanti kita lihat kan. Tapi jangan engkau menghakimi sendiri. Saya sudah nyampaikan tapi kelihatan dia nggak mau. Lu ngomongmu sendiri nggak mau. Beritakan, biarkan firman itu bekerja. Apa yang ditanam, apabila itu kehendak Tuhan. Kan Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi yang menentukan dia tumbuh atau enggak itu Tuhan. Jadi kewajiban saudara dan saya sebagai utusan Bapa Yahweh yang memiliki kecerdikan yang melebihi si ular. Tapi kita juga harus punya hati yang tulus. Beritakan firman. Jadilah kehendak-Mu. Karena ada tertulis.
firman yang ditaburkan, kalau itu murni dari Tuhan, dia tidak akan kembali dengan percuma, tetapi berhasil sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, kita harus punya pemikiran seperti itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diutus, mungkin engkau ada yang di luar sana, saya juga diutus, kau nggak lahir baru nggak bisa. Nggak bisa. Engkau mungkin seorang yang ahli teologi. Ya, kalau saya terjemahkan secara gamblang lah. Teologia artinya belajar tentang Tuhan. Sekarang jadi pertanyaan, Tuhan yang mana yang kau pelajari? Kalau sampai kau nggak percaya bahwa Yahweh itu Tuhanmu, ya, percuma. Kau boleh belajar sekolah teologi, gelar mungkin profesor doktor, tetapi ternyata engkau tidak kenal Tuhanmu. Sebagaimana imam-imam besar, kamu menyatakan dirimu raja kepada Yeshua. Dia nggak kenal, Yeshua dia nggak kenal. Kenapa? Karena matanya tertutup dan tidak melihat dari mana sesungguhnya orang tua daripada Yeshua secara jasmani. Mereka berani berkata kepada si Herodes, ada tertulis dari Bethlehem, hai Yehuda, akan lahir pemimpin. Itu dia tahu. Kenapa nggak nanya kepada Maria, kalau Yusuf masih hidup, saya tidak tahu apa, karena tidak ditulis. Datanglah sama Yusuf, sama si Maria. Kamu tuh sebenarnya aslinya dari mana? Ya, tetapi itu tidak dilakukan. Tuhan, kalau saya boleh tafsirkan, sengaja menutup mata mereka. Supaya apa? Supaya domba-domba di luar bangsa Yahudi memperoleh kasih karunia, yaitu saudara dan saya. Nah, sekarang kita mendapatkan kasih karunia itu. Pada dari akhir zaman namanya diberitakan. Nama Tuhanmu itu Yahweh. Oh, itu nama setan. Oh, itu nama ilah berhala. Waduh, macam-macam. Ya. Nah, saudara juga harus sangat berhati-hati. Saya kadang-kadang biasanya memulai kalau ada orang yang berkomentar seperti itu. Kau percaya kitab suci? Percaya. Ya. Coba baca di dalam Wahyu pasal 19. Ya. Ya, tapi memang kalau dalam terjemahan lain, LAI khususnya. Kita lihat ya. Di dalam Wahyu pasal 19 ayat ke-1 ya. Wahyu pasal 19 ayat 1. Setelah hal ini aku mendengar suara nyaring dari kerumunan orang banyak di dalam sorga yang mengatakan haleluya. Keselamatan dan kemuliaan dan hormat dan kuasa ada pada Yahweh Elohim kita. Biasanya Yahweh ini dalam terjemahan lain, LAI khususnya ditulisnya Tuhan. Huruf besar semua. Ya. Padahal kalau kita tahu bahasa Ibrani itu nggak ada huruf besar, huruf kecil nggak ada. Ya huruf yang dibesarin tulisannya ada. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kan ada Tuhan huruf besar, berarti T besar, U besar, L, H, semuanya huruf besar semua. Kalau kecil ya hurufnya kecil. Kalau dalam bahasa Ibrani nggak ada. Nggak ada itu. Nah, memang dalam terjemahan LAI susah untuk dibedakan. Karena di sini kan Tuhan, mungkin di sana Akita, Tuhan Akita. Tetapi dari ayat-ayat di atas, orang-orang di sorga menyatakan haleluya. Nah, disitulah kita bisa mulai. Sebagian besar orang Nasrani khususnya di Indonesia. Kalau ditanya haleluya itu artinya apa?
mereka akan menjawab, puji Tuhan. Kalau kita balik lagi, Tuhan yang mana? Nah, bingung mereka udah. Terus itu bahasa apa? Lebih bingung lagi mereka. Ya. Nah kita dari situ kita bisa mulai jelaskan. Haleluya itu bahasa Ibrani. Halelu artinya pujilah. Yah itu Yahweh. Di sorga yang Anda baca di dalam Wahyu 19. Orang-orang di sorga itu memuja Yahweh. Kalau di sorga yang dipuja-puji adalah Yahweh, berarti yang punya sorga itu siapa? Nah, mereka bingung kan? Disitulah kita perkenalkan. Kalau dia umat pilihan, dia akan terima. Ya mungkin dia akan bicara, nanti dah saya pikir-pikir dulu. Ya bolehlah. Biar Tuhan bekerja, jangan paksa. Ya. Seperti minggu lalu kan, Ibu mau baptis. Oh nanti Pak gini, nanti minggu depan. Saya lihat dia nggak hadir lagi. Ya udah, nggak usah dipikirin. Bisa ngerti maksud saya? Padahal pagi-pagi saya udah siapin. Saya ingat, oh ini dia minta nih. Saya udah bersih-bersihin lagi di atas. Minggu lalu udah bersih, kan harus dibersihin lagi. Tapi dia nggak ada, dia nggak masalah. Ya karena memang mungkin hatinya masih bimbang dan ragu. Ya kita sebagai pelayan Tuhan ya sabar aja, jangan paksakan kehendak kita. Kalau dia adalah milik Tuhan, Tuhan punya cara. Ya. Kita sebagai utusan Tuhan harus punya hikmat. Jangan paksakan. Yang kadang-kadang, oh ini kan kehendak Tuhan pasti bagus, tetapi caranya yang mungkin tidak bagus. Nah, kita kan belajar, kita hari lepas hari diajar Tuhan. Cerdik, tetapi tetap tulus. Bukan memaksa, tetapi mengajarkan. Kenapa engkau nggak mau? Nah, bisa tanya kan? Ya, kita berjelaskan, tapi jelaskan yang benar, jangan ngarang-ngarang. Ya, banyak orang yang ngarang-ngarang, ini yang bahaya. Yang nggak tertulis kau beritakan. Kalau kau beritakan yang tidak tertulis, saya jamin kau kalah, pasti kalah. Karena setan itu sama orang yang masih kudus dalam tanda kutip, Hawa itu aja ketipu. Apalagi yang sudah jatuh dalam dosa. Nah karena itu kita sebagai anak Tuhan, saudara dan saya, anak-anak Bapa Yahweh yang dikatakan firman Tuhan. Karena kita percaya, kita diadopsi, diangkat menjadi anaknya. Dunia bingung bagaimana Tuhan punya anak. Ya susah. Bagaimana Tuhan punya anak? Lah bagaimana? Kok anak Indonesia kan? Ya saya orang Indonesia. Ibu Indonesianya mana? Loh kan begitu kan? Ibu Indonesianya mana? Bingung mereka. Ya. Itulah cara Tuhan pasti berikan kita hikmat. Bagaimana untuk masuk sebagai utusan Bapa Yahweh. Memberitakan yang hanya berasal dari Bapa Yahweh. Kalau bukan berasal dari Bapa Yahweh, mendingan tutup mulut, diam. Ya. Diam berkonsentrasi, Tuhan ini. Kadang-kadang ada orang yang mau tanya. Ya. Tanya, kamu itu agamamu apa? Siapa itu Yahweh? Beritakan dengan benar. Yahweh ada tertulis. Ya. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tuhannya orang Yahudi itulah yang menjadi juru selamat saya. Tuhannya orang Yahudi itu namanya Yahweh. Oh, tetapi orang Yahudi tidak bilang Yahweh. Dia bilang Adonai. Nah ini yang harus kita berhati-hati ya. Inilah salah satu cara. Anugerah Tuhan ada tertulis dalam Yeskiel 36. Aku akan memberikan roh jiwa yang baru kepada mereka yaitu bangsa Israel. Aku akan menanam
Torahku dalam hati sanubari mereka. Sehingga mereka tidak lagi menyebut Adonai, tetapi memanggil nama Yahweh. Karena itu yang benar. Kalau sekarang mereka masih memanggil Adonai karena belum terbuka. Karena mereka berpikir kalau saya memanggil nama Yahweh, saya seolah-olah bersikap kurang ajar. Ingat, ada waktunya. Sesuai dengan apa yang tertulis. Banyak ya, Yeskiel 36, banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan. Dia akan berikan roh yang baru, jiwa yang baru, dan dia akan tanam Torahnya. Kalau dia tanam Torah, maka ada tertulis, namaku Yahweh, bukan Adonai. Karena memang setiap mereka bertemu Yod-Heh-Wah-Heh, dia akan bacanya Adonai, bukan Yahweh. Ya, tidak akan baca Yahweh, Adonai. Kalau Hashem itu nama itu. Ha itu, Sem itu nama. Ya. Karena itu kan Ha-Masia, juru selamat itu. Ya. Nah, di sini kita melihat, ya, ada waktunya Tuhan. Bahwa bangsa ini tidak lagi memanggil Adonai atau Hashem, tetapi akan mengaku Yahweh, engkaulah Tuhanku. Nah, jangan kita ikut-ikut dengan mereka. Oh, kita panggil Adonai, wah, salah besar. Karena anugerah itu sekarang untuk bangsa non-Yahudi. Kalau nanti roh itu kembali kepada bangsa Israel, seperti yang tertulis, mereka akan tidak lagi akan panggil Adonai atau Hashem, Yahweh. Nah, selama masa anugerah bagi bangsa non-Yahudi, kita diajar manggil nama yang benar, jangan ikut-ikutan Yahudi. Karena banyak orang yang percaya, oh katanya percaya kepada Bapa Yahweh, tetapi tidak memanggil Yahweh, tetapi manggil Adonai, manggil Hashem, engkau dibodohi oleh setan. Karena nanti kalau roh itu sudah kembali kepada bangsa Israel, hilang kesempatanmu. Nah, karena itu kita sekarang ini memanggil dia, memanggil nama yang benar. Tidak memanggil nama itu. Tidak memanggil Tuhan itu. Siapa Tuhanmu? Saudara dan saya diutus untuk dengan hikmat yang dari Bapa Yahweh memberitakan apa yang benar. Jangan menyia-nyiakan masa anugerah. Karena ada saatnya nanti roh ini sekarang udah sampai saya berani nafsikan sudah sampai di Jazirah Arab. Sekarang bangsa Arab sendiri kan sudah banyak yang percaya kepada Yeshua. Akan datang saatnya roh ini akan kembali ke Yesrael. Ya, kita bisa banyak penafsiran. Kapan itu? Karena ada tertulis dalam Wahyu 11. Dua orang nabi besar mereka, Moshe dan Elia, akan datang kembali. 3,5 tahun mereka akan bernubuat. Apakah waktu itu? Kita tidak tahu. Tapi waktu itu Tuhan yang tahu. Karena ada tertulis, jangan musnahkan hutan bumi ini sebelum dia mementeraikan 144.000 orang bangsa-bangsa keturunan Yakub. Nah, di sini kita harus lihat, karena kan banyak penafsiran kita tidak tahu. Ya, penafsiran boleh macam-macam. Tetapi yang penting kalau kita oleh kuasa pertolongan Roh Kudus hidup sebagaimana apa yang tertulis, hidup percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach, dia yang akan terus-menerus memurnikan, menyucikan, menguduskan kita sampai sempurna karena ada tertulis. Supaya saudara dan saya menjadi sempurna sama seperti Bapa Yahweh sempurna adanya. Tidak usah mikir yang macam-macam, oh nanti ada begini, ada begini. Yahweh sudah tahu bagaimana menyelamatkan orang-orang salehnya. Dia yang akan memimpin kita. Jangan sampai kita, oh ada begini, oh langsung ketakutan. Ada begini, oh langsung ketakutan. Itu namanya kau takut. Takut yang benar, takut kepada Bapa Yahweh, yaitu melakukan firman-Nya. Ketika kita melakukan firman,
Dia yang akan buka jalan. Dia akan bimbing kita. Ya, kita banyak berdiam diri. Kalau tadi kesaksian kan banyak berdiam diri. Berdiam diri yang benar. Jangan berdiam diri untuk hal-hal yang gak benar. Jangan kita menghakimi orang lain. Kita memang nanti jadi hakim. Tetapi kalau dari dunia kita sudah menghakimi orang ini begini. Walah, hati-hati. Engkau belum jadi hakim. Tapi akan ada saatnya sebagaimana tertulis. Engkau dan saya apabila kita tetap setia 1000 tahun lamanya, kita akan menjadi raja dan menjadi hakim bersama dia. Karena itu selama proses yang sedang Tuhan kerjakan, belajar taat pada firman. Ketika kita taat, maka firman itulah yang akan membimbing kita. Berdoa itu hidup kita. Beribadah itu hidup kita. Baca firman itu hidup kita. Karena firman itu adalah Yeshua sendiri. Karena itu saya senantiasa berdoa untuk setiap pribadi kita. Firman yang adalah pribadimu Yeshua Masiah. Biar mengganti jiwa kita yang rusak ini. Jiwa kami yang rusak karena dosa. Karena dulu leluhur kita mendengar kata-kata setan. Tapi saat ini kami mau mendengar firman yang murni adalah pribadimu. Sehingga jiwa yang rusak ini diganti dengan jiwa Adonai Yeshua Masiah. Sehingga hari lepas hari, ya, kalau kita taat setia, Tuhan yang akan membersihkan. Bukan kita yang membersihkannya. Saudara dan saya tidak akan pernah bisa mampu membersihkan tubuh, roh dan jiwamu. Gak akan bisa. Tetapi dengan ketaatan hidup dan berjalan dalam firman, maka firman itulah yang akan membersihkan. Sehingga tanpa sadar, ya, oleh kemurahan Tuhan, karena kita bergaul dengan Tuhan, sama seperti Moshe, 40 hari 40 malam dia bergaul dengan Tuhan. Dia tidak menyadari, ternyata wajahnya memancarkan kemuliaan Bapa Yahweh. Moshe itu orang biasa. Kalau dia memancarkan kemuliaan Bapa Yahweh, dia pun, hal itu pun akan terjadi dalam hidup kita. Apabila kita juga hidup bergaul seperti Tuhan. Ya, bisa aja kita berpikir kan, kalau Bapa Yahweh berkenan, aku mau puasa 40 hari 40 malam. Tidak makan, tidak minum. Supaya aku memancarkan kemuliaan Bapa Yahweh. Tapi bisa enggak? Tidak ada yang mustahil kalau itu kehendak Bapa Yahweh. Ya kita, Roh Bapa Yahweh akan mendorong kita. Apa sih yang harus saya lakukan? Ya, ingat, apapun yang kita kerjakan ada tertulis. Lakukan seperti untuk Tuhan. Engkau bekerja, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan curi waktu. Nah, kalau kerja benar-benar. Ya, kalau mau kerja di rumah dengan benar-benar. Saya kadang-kadang, ya saya setiap hari nyapu pekarangan. Saya kalau ada daun sepotong, selama saya masih sempat, saya buang, saya bakar. Saya mau melakukan semua dengan sungguh-sungguh. Nah, saya mengajar saudara lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara udah lihat di rumah kan, kadang-kadang saya tanam. Sekarang saya ada tanam terong. Sekarang terong buahnya banyak nih. Bilang sama istri saya, ini mau buat apa ini? Banyak kan. Mungkin udah panjang-panjang segini nih. Ya. Kalau tiap hari masak terong bosan juga. Tetapi kita melihat, aku menanam, aku menyiram, aku memelihara. Kalau bukan Tuhan yang menumbuhkan, tidak bisa. Jadi bukan kekuatanku. Ada bagianku, itu kulakukan. Tetapi bagian dia, kalau dia berkenan, dia akan tumbuhkan. Nah, jadikanlah itu dalam hidup kita sebagai pedoman. Apa yang kita bisa lakukan sesuai kehendak Tuhan, lakukan. Belajar tidak mengeluh. Saya berdoa senantiasa bagi kita semua. Mengucap syukur dalam segala hal dan setiap waktu. Apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita.
Karena itu kehendak Tuhan. Sehingga walaupun masalah datang, ketika kita mengucap syukur, Tuhan akan mencelikkan mata kita. Ada jalan keluar. Yang kalau kita tidak mengucap syukur akan tetap tertutup. Tuhan setia kepada janjinya. Karena itu belajar apa yang tertulis. Bukan saja dibaca, tapi diselidiki, diteliti, dimengerti, dipraktekkan. Karena itulah yang akan membawa kita kepada keselamatan yang sejati. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.